dulu ya. Baik, we're on. Jadi hari ini kita di chapter ke eh, 16 ya. Di chapter ke-16 ini nanti kita akan belajar mengenai teknik cara mengerjakan soal reading yang kedua, namanya scan dan skim ya, teman-teman, yaitu mencari letak informasinya di mana sesuai yang ditanyakan di soal, seperti itu. Jadi seperti yang kemarin dibahas, jadi teman-teman nanti di reading itu akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Ya, jadi anggap saja 1 menit itu teman-teman harus bisa mengerjakan 1 soal. Karena yang 5 menit sisanya itu dianggap saja untuk membuletin lembar jawaban ya, teman-teman, atau mengisi lembar jawaban. Karena walaupun kelihatannya seperti easy task, actually it takes time. Jadi sebenarnya menyita waktu menyita banyak waktu. Kelihatannya memang cuma melingkari lembar jawaban, tapi itu menyita banyak waktu. Tapi kalau teman-teman online, ngambil tes yang online, nah 55 menit itu full untuk mengerjakan soal. Karena teman-teman nggak perlu melingkari lembar jawaban ya. Makanya saya sarankan ngambil yang online saja, teman-teman. Lebih nyaman juga, teman-teman bisa ngerjakan di rumah masing-masing seperti itu. Kemudian tips di reading itu teman-teman baca soalnya dulu ya, jangan baca teksnya karena tidak semua informasi yang di dalam teks itu ditanyakan. Dan ada kemungkinan kalau teman-teman baca teks dulu, satu menyita banyak waktu, yang kedua ketika teman-teman mengerjakan nanti ada kemungkinan besar teman-teman lupa. Jadi harus baca lagi, harus baca lagi. Nah, yang mana itu tidak disarankan. Oke, jadi teman-teman baca jenis soalnya dulu, jadi kenali jenis soalnya dulu, kemudian baca teks letaknya di mana, seperti itu. Kemudian reading comprehension seperti kayak listening comprehension kemarin, jadi dia menuntut teman-teman untuk menggunakan kemampuan vocab teman-teman. Jadi vocab di sini sangat matters ya, teman, sangat penting. Tapi kalau teman-teman merasa vocabnya terbatas, nggak apa-apa, saya juga terbatas. Intinya kita belajar sama-sama, teman-teman. Kalau dapat vocab baru ditulis, oke? Saya juga masih ngoleksi vocab-vocab seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman membaca soal dulu baru nyari di teks, teman-teman akan tahu teman-teman harus mengambil langkah apa. Apakah yang pertama membaca topik sentence-nya ya, yang kemarin sudah dipelajari, yang teman-teman saya bilang untuk belajar lewat YouTube. Oke. Kemudian yang kedua itu bisa pakai scan dan skim karena informasinya cluster ya atau menggerombol. Scan dan skim sendiri itu kalau istilahnya orang-orang bilangnya membaca cepat, teman-teman. Sebenarnya tujuan membaca cepat itu adalah menemukan informasi di dalam teks yang ditanyakan di soal, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu make an inference atau kita membuat kesimpulan atau tebak-tebakan berdasarkan informasi yang ada di teks. Oke. Nah, kemarin yang kita bahas di hari Senin itu adalah reading yang pertama, yaitu jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya adalah cukup membaca topik sentence-nya saja. Atau teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Ada 3 jenis soal, teman-teman. Yang pertama yaitu soal yang menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Kemudian soal kedua, idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teks tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir ada tone, purpose, sama course. Jadi pertanyaan mengenai suasana emosi yang dituangkan penulis di dalam teks tersebut ya. Atau purpose. Itu adalah maksud dari si penulis menulis teks tersebut, atau course. Jadi bidang keilmuan yang nantinya kemungkinan akan membahas topik yang ditulis oleh si penulis tersebut. Nah, cara mengerjakannya teman-teman nggak perlu baca semua teksnya, ya. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf dipahami, kemudian dijadikan satu, seperti maksudnya setiap kalimat pertama setiap paragraf itu dijadikan satu. Nah, teman-teman nanti tarik kesimpulan, hubungkan di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk hari kedua ini nanti di reading kita akan belajar mengenai scan dan skim, yaitu membaca cepat ya. Sebenarnya bukan membaca cepat, teman-teman, tapi lebih tepatnya menemukan informasi di dalam teks. Tapi memang harus ada tekniknya yang membaca cepat itu. Oke. Kemudian karena informasinya itu mengklaster atau menggerombol di suatu posisi di dalam teks tersebut, teman-teman. Oke, jadi kita harus cari dulu yang ditanyakan tentang apa. Nah, untuk jenis soal pertama yang menuntut kita untuk mencari di dalam teks itu adalah locate information atau mencari letak suatu informasi. Oke, jadi ada jenis soal di TOEFL reading itu yang menanyakan tentang di mana si penulis itu menyebutkan A misalnya. Nah, teman-teman harus cek di teks yang kata A atau kata yang maknanya sama dengan kata A.
Seperti itu. Nah, untuk jenis soal ini itu bisa dikenali dari jadi ketika teman-teman menemukan soal yang berbunyi where in the passage does the author, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau menyajikan atau menuliskan seperti itu atau mendeskripsikan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu jenis soal ini. Atau jenis soal ini juga bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi di pilihan ganda nanti kalau ada pilihan line keberapa sampai keberapa, line keberapa sampai keberapa misalnya. Pokoknya ada tulisan line. Nah, itu berarti jenis soal ini ya. Jadi cara mengerjakannya, teman-teman baca soal dulu, cari kata kunci yang ditanyakan di soal itu apa. Kalau sudah ketemu, kalau teman-teman sudah pahami yang di soal itu maksudnya yang ditanyakan apa, baru baca cepat ya sampai menemukan yang idenya sama dengan yang ditanyakan di dalam teks. Kemudian teman-teman hitung itu masuk ke line keberapa atau baris keberapa ya. Nah, atau contoh soalnya seperti ini. Sama ya, teman-teman di reading itu kita jangan baca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu. Nah, contohnya di sini soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau zat penyusunnya meteor. Nah, langsung berarti kata kuncinya teman-teman itu, komposisi dari meteor ya. Kita cek dari awal sampai menemukan ide yang sama dengan komposisi meteor. Kita artikan meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil di sebelah timur dari Flagstaff yang terletak di Arizona. Secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari eh, tabrakan dari sebuah meteor yang beratnya 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada informasi mengenai dari apa apa kandungan dari meteor belum ada. Kita lanjutkan lagi baca kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi pecah karena tabrakan. Nah, di situ tidak ada kata yang terbuat dari. Berarti meteor itu kandungannya adalah nikel dan iron. Berarti letaknya di sini, teman-teman. Kita hitung dia masuk ke line keberapa. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti line keempat. Ya, kita cek ABCD yang dia menyebutkan line keempat. Nah, ABCD yang menyebutkan line keempat adalah Bravo ya. Line 4 dan 5 berarti jawabannya adalah Bravo. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk jenis soal ini sebelum ke latihan. Silakan teman-teman. Enggak ada ya? Baik, atau kita coba dulu pemahaman teman-teman melalui latihan. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu, jangan takut benar, kita belajar ya. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Thank you.
Well, 2 minutes over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Silahkan teman-teman. Oke, atau kita kerjakan dulu ya untuk 2 soal ini bareng. Karena belum ada jawaban. Baik, di situ nomor 1 berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau memberi nama dari bayi berang-berang, ya teman-teman. Kita baca dari awal. Berang-berang umumnya tinggal dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Satu kelompok kemungkinan atau bisa terdiri dari dua berang-berang dewasa, yaitu 1 pejantan dan 1 betina, dan 4 hingga 8 anak berang-berang atau bayi berang-berang, atau namanya adalah kids. Nah, memang dalam bahasa Inggris anak-anak binatang itu ada nama-namanya ya, teman-teman. Misalkan kalau kucing, cat, itu anaknya kitten. Kalau anjing itu dog, anaknya adalah puppy. Misalkan lagi what else guys? Nah, salah satunya adalah beavers atau berang-berang. Nah, itu namanya adalah kids. Berarti tempatnya di sini. Kita hitung dia masuk line keberapa? 1, 2. Berarti dia line kedua ya, teman-teman. Otomatis nomor 1 jawabannya adalah bravo. Right? Number 4, where in the passage, di manakah di teks penulis itu menyatakan alasan atau kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Oke, tadi belum ada ya alasan kenapa anak-anaknya harus pergi. Kita cek kalimat berikutnya, teman-teman. Berang-berang betina melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi sekaligus. Bayi-bayi berang-berang ini hidup bersama orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Di musim semi tahun kedua mereka itu dipaksa keluar dari keluarganya untuk menyediakan ruangan baru atau untuk membuat ruangan baru bagi bayi-bayi yang baru. Maksudnya mau melahirkan lagi ibunya. Ya, jadi anak-anak yang udah 2 tahun itu diusir, teman-teman. Jadi alasannya di sini ya. Kita hitung dia masuk ke line 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di line kelima. Berarti nomor 4 jawabannya adalah delta. Ya. Oke, jadi tadi Bravo, line kedua, dan nomor 4 jawabannya adalah Delta, line 4 and 5. Seperti itu. Oke, next ya. Kita coba lagi. Di sini ada satu soal, teman-teman, nomor 5. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, 1 menit sudah habis. Yang sudah menemukan boleh dikirim jawabannya ke chat ya. Kemudian kita bahas sedapatnya dulu, silahkan. Baik, ada jawaban alfa. Alright, kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau membahas definisi modern dari musik ruangan. Kita cek ya, teman-teman. Definisi dari musik ruangan yang modern. Ya. Di situ di kalimat pertama disebutkan musik ruangan dulunya menerima namanya karena dia awalnya dulu dimaksudkan untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan di dalam ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah privat atau rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula konser besar atau namanya teater. Nah, sekarang dia maksudnya musik ruangan tadi telah berevolusi menjadi grup musik kecil yang di dalamnya setiap performer
di dalam grup kecil tersebut memainkan bagian-bagian masing-masing atau individu. Nah, ini tadi ya, teman-teman, berarti modern definition-nya disebutkan di kalimat kedua. Munculnya berarti di line kedua sama line ketiga. Ya, berarti nomor 5 jawabannya adalah alpha. Right? Oke, next. Number 8 and number 9. Dicoba lagi. Silahkan teman-teman. Waktunya berarti 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Nanti kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban alpha delta. Baik, kita cek ya. Di situ nomor 8 pertanyaannya, di manakah di dalam teks? Penulis itu menulis atau menyebutkan daftar dari komponen-komponen dari campuran seng. Oke, kita cek ya, teman-teman. Kata kuncinya adalah daftar komponen-komponen dari campuran seng. Kita baca sudah menjadi hal yang wajar untuk melapisi logam seperti misalnya besi dan baja dengan sebuah layar proteksi lapisan pelindung dari seng atau sebuah campuran logam yang terbuat dari seng yang dicampur dengan aluminium, cadmium, or tin in a process di dalam sebuah proses yang dikenal sebagai galvanisasi. Nah, itu tadi ya, teman-teman, di line kedua di situ disebutkan campurannya logam seng itu adalah aluminium, kadmium, sama tin. Oke, berarti jawabannya nomor 8 adalah alfa. Nomor 9, di manakah di dalam teks penulis itu menyajikan proses yang kurang sering dipakai dari galvanisasi. Oke, kita cek ya. Kata kuncinya adalah proses yang kurang sering dipakai dari galvanisasi. Oke, di situ tadi selanjutnya tujuan dari galvanisasi adalah untuk mencegah korosi atau karatan ya dari besi dan baja. Metode yang paling sering, nah ini yang paling sering teman-teman, yang ditanyakan adalah yang kurang sering ya. Jadi metode yang paling sering untuk melapisi metal adalah proses galvanisasi hot dip atau dicelupkan cairan panas, ke cairan panas seperti itu. Di dalam proses ini, besi atau baja itu dicelupkan ke dalam bak panas dari campuran seng tadi untuk membentuk lapisan luar pelindung, kira-kira ukurannya 0,003 inci tebalnya. Metode yang lain dari galvanisasi yang tidak sesering yang sebelumnya tadi maksudnya ya, adalah proses yang dikenal sebagai electrogalvanizing. Berarti di sini teman-teman yang kurang sering digunakan. Ya, berarti itu line ke-6 dan line ke-7 sampai line ke-8, titiknya di line ke-8. Berarti nomor 9 jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman.
Oke, jadi Alpha dan Charlie. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Jadi itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman lakukan scan dan skim dulu. Oke. Namanya adalah locate information atau mencari letak suatu informasi yang kata kuncinya itu ada di soal. Oke, nah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga menuntut kita untuk melakukan scan dan skim adalah soal pronoun reference, teman-teman, atau rujukan kata ganti. Ya, jadi kata ganti di dalam teks itu nanti juga ditanyakan di soal reading. Jadi kata ganti misalkan dia laki-laki. Nah di situ merujuk ke siapa maksudnya? Nah, kata ganti sendiri pengertiannya, fungsinya adalah mengganti benda yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ya. Nah, pertanyaannya biasanya nanti berbunyi, kata ganti A atau kata A di line keberapa itu merujuk kepada. Nah, jadi memang tempatnya sudah disebutkan, teman-teman. Atau kalau nggak gitu nanti di teks itu biasanya ditebelin. Ya, maksudnya ketika yang ditanyakan pronoun apa itu nanti di teks akan ada kelihatan tebal seperti itu. Nah, cara menjawab soal jenis ini, teman-teman mulai membacanya dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Jadi teman-teman nanti membaca dua kalimat, ya. Kalimat sebelumnya sama kalimat yang mengandung kata ganti tersebut. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, sama ya, untuk reading kita baca soalnya dulu, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, itu yang ditebelin itu ya. Berarti kita membacanya mulai dari subjek predikat sebelum titik. Nah, kalimat sebelum titik berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka, maksudnya di daunnya mereka ini ya. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Nah, mereka yang mempunyai cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen dari serangga-serangga yang disebut tadi siapa? Pasti ya tanaman-tanaman tadi yang punya mekanisme untuk menjebak serangga ya. Berarti cari ABCD yang menyebutkan these plants. Nah, yang menyebutkan these plants adalah Bravo. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan, silakan. Nggak ada ya, clear ya teman-teman. Baik, sekarang giliran teman-teman. Dicoba dulu, di sini ada satu soal ya, jangan takut salah. Waktunya 1 menit ya, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan teman-teman yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu ya. Nanti kita bahas sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat everybody picks Charlie. Oke, let's do it together, oke? Kita cek di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Nah, di kalimat kedua itu ya sebagai subjek, berarti kita baca subjek predikat sebelum titik itu, teman-teman. Berarti kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox. Equinox itu titik balik ya, titik balik dari matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon. Dia merupakan sebuah bulan yang sangat cerah yang membuat para petani bekerja lembur hingga malam untuk beberapa malam. Nah, di sini berarti ngomongin bulan tadi ya, yang disebutkan sebelumnya namanya adalah harvest moon atau penjelasannya adalah harvest moon itu adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari. Kita cek teman-teman.
Yang alpha equinox titik balik bukan ya. Kalau yang Bravo the sun matahari juga bukan. Yang Charlie the harvest moon bulan panen. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke, good job teman-teman. Next ke number 3. Di sini ada satu soal, dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa teman-teman, silahkan. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Baik, antara alpha dan bravo, mari kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, it di line kedua itu yang ada garis bawahnya itu ya, teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelum titik, yaitu kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa gemuk dalam bahasa Prancis. Dikenalkan oleh dikenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu dia telah tumbuh menjadi populer khususnya di New Orleans, dan saat ini dia itu menjadi sebuah hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan Amerika Serikat. Nah, berarti dia yang menjadi hari libur nasional tadi itu adalah Mardi Gras tadi ya, teman-teman, atau dalam bahasa Prancis itu adalah Fêtes Day. Nah, kita cek Mardi Gras atau Fêtes Day in France ya, kita cek. Yang alpha Mardi Gras, nah ketemu langsung. Jawabannya adalah alpha. Oke, di situ yang dimaksud hari libur itu adalah Mardi Gras. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah ketemu jawabannya boleh dikirim dulu. Nanti kita bahas, silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Mari kita cek ya. Di situ pertanyaannya adalah kata ganti they di line ketiga merujuk kepada they di line ketiga. Berarti setelah titik ini, teman-teman. Kita baca kalimat sebelumnya ya. Kalimat pertama berbunyi, firma finansial atau perusahaan finansial namanya adalah Dow Jones and Company menghitung statistika bisnis setiap jam di hari kerja atau di setiap hari kerja sepanjang tahun. Dan statistik-statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Averages. Mereka berdasar pada kelompok pemilihan stok itu saham dan surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa saham New York.
Oke, nah berarti di situ tadi what's that? Yang dimaksud sebagai D yang berdasar pada pilihan stocks atau saham dan surat-surat berharga tadi adalah Dow Jones Averages atau statistik-statistik tadi ya teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha business days bukan. Yang Bravo the statistics. Nah ketemu jawabannya adalah yang Bravo teman-teman. Oke, lanjut lagi ke what number next? Number 6 and 7. Dicoba dulu ya teman-teman, silahkan. Waktunya berarti 2 menit. Jangan takut salah, 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie Charlie atau Bravo Charlie. Baik, kita cek teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah kata once di line keempat merujuk kepada once di line keempat. Nah, berarti sebelum tanda stripe itu ya. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya, kalimat sebelumnya berbunyi adat yang muncul atau yang tumbuh dari atau atas perkumpulan rutin dari semua perwakilan dari segala golongan grup, tidak hanya yang tujuannya untuk convention atau pertemuan politik, namun juga untuk nah berarti once di sini juga politik, juga convention, pertemuan ya teman-teman. Jadi namun juga untuk pertemuan advokasi, pertemuan pembelajaran, pertemuan profesi dan pertemuan komersil. Ya, karena ada tidak hanya untuk not only but also, ada but menghubungkan dua yang sama ya. Di situ sebelumnya for bla 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 conventions, maka setelahnya for di situ bla bla bla, once di situ juga conventions ya, teman-teman. Berarti jawaban nomor 6 adalah Bravo. Oke. Kemudian nomor 7, kata it di line ke-10 merujuk kepada it di line ke-10. Berarti nah di sini ya, sebelum titik itu sebagai objek, teman-teman. Kita baca dari kalimat pertama, berbunyi kalimatnya penjaga hotel Amerika di abad ke-19 yang bukan lagi penjaga penginapan Eropa di tahun maksudnya berbeda dari gitu ya, berbeda dari penjaga penginapan Eropa di tahun ke-18. Nah, dia itu menjadi warga-warga yang leading. Leading itu yang memimpin. Maksudnya memimpin itu punya pengaruh besar ya, teman-teman. Nah, terus kalimat berikutnya berbunyi memiliki atau memegang pengaruh yang besar di dalam komunitinya atau dalam masyarakatnya. Mereka, maksudnya mereka di sini hotel keepers tadi ya, mereka
exercise power itu apa? Memanfaatkan atau menggunakan kekuasaan mereka atau ya kekuasaan mereka untuk menjadikannya di sini maksudnya adalah komunitasnya tadi ya untuk prosper. Prosper itu menjadi makmur, menjadi sejahtera. Intinya berarti make it prosper untuk mensejahterakannya. Nah, berarti stake sama power itu sama, teman-teman. Jadi memegang pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Mereka melatih pengaruhnya itu untuk menyejahterakannya. Maksudnya di sini adalah komunitasnya tadi. Oke, berarti it di situ jawabannya adalah yang Charlie, yaitu community. Oke, lanjut lagi ke next number, teman-teman. Nomor 8 sama 9 ya, dicoba dulu, waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat ya. Terus kita bahas, teman-teman silahkan. Sorry, kepencet. Oke, ada jawaban Bravo Alpha atau Charlie Alpha. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 8 pertanyaannya adalah kata which di line ketiga merujuk kepada which di line ketiga. Kita cek, teman-teman. Which di line ketiga. Oh, itu setelah koma ya. Berarti kita baca dari sebelum koma, subjek predikat sebelumnya ya. Nah, itu sebelum koma berbunyi paruh yang menyilang membantu burung tersebut untuk mengeluarkan atau menghasilkan sebuah kekuatan gigitan yang sangat besar pada ujung-ujung paruhnya yang penting untuk atau penting dalam memanuver atau menggerakkan ya, membantu mereka bermanuver di antara skills itu cangkang, maksudnya cangkang dari makanannya dia yaitu kon itu atau apa ya? Kon itu kacang-kacangan yang ada cangkang luarnya itu, teman-teman. Jadi cangkang luarnya itu dan kemudian untuk membuka cangkangnya atau memisahkan cangkangnya biar bisa diambil dalamnya. Nah, yang penting untuk membantu mandiblesnya tadi atau paruhnya tadi supaya bisa bermanuver itu adalah kekuatan gigitan yang kuat tadi ya. Berarti which di sini yang diartikan yang di sini yang penting dalam ini adalah force atau powerful biting force. Intinya force-nya, kekuatannya. Ya. Berarti nomor 8 jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nomor 9 kata others di line ke-9 merujuk kepada others di line ke-9. Nah, setelah koma itu ya, teman-teman, kita baca sebelum koma, subjek predikat. Nah, itu pakai some, itu juga kata ganti. Beberapa ada yang start and deep, mana beberapa di sini nggak jelas bendanya apa. Berarti kita baca juga kalimat sebelumnya yang menyebutkan kata bendanya. Kalimat sebelumnya berbunyi,
paruh-paruh dari spesies dan subspesies crossbill yang berbeda itu bervariasi. Ada beberapa yang bengkok banget dan tebel ya, jadi bengkok dan tebal. Ada juga yang lain itu nggak terlalu bengkok dan tipis, maksudnya bengkoknya nggak terlalu bengkok banget gitu ya teman-teman. Nah berarti yang bengkok-bengkokan di sini adalah paruhnya tadi ya, jadi yang diomongin tentang bills of different species tadi, jadi billsnya atau paruhnya. Oke, berarti nomor 9 jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman, yaitu bills di situ. Oke, next ke nomor berikutnya, dicoba lagi ya teman-teman. Di sini ada satu soal. Berarti waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Silahkan dikirim jawabannya. Kemudian kita bahas ya, silahkan. Baik, ada jawaban delta. Baik, delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek. Di situ nomor 10 pertanyaannya adalah kata they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, setelah titik koma itu ada kata rather they ya. Berarti they di sini. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelum titik koma. Oke, kalimatnya berbunyi, ini berarti bahwa penggunaan wagon freight itu adalah angkutan yang ditarik sama hewan, tujuannya untuk mengangkut barang ya kalau wagon freight itu. Kemudian penggunaan stagecoach sama, stagecoach itu juga ditarik sama hewan, cuman dia biasanya untuk mengangkut manusia, teman-teman. Dan steamboat, steamboat itu kapal uap. Itu tidak berakhir ketika kereta api pertama kali muncul. Namun mereka menjadi suplemen, itu bisa diartikan pendukung ya, atau feeder. Feeder itu penghubung, penyambung. Seperti jadi yang mengantarkan angkutannya kereta api, entah itu surat, entah itu barang, entah itu manusia. Berarti mereka masih dipakai, maksudnya seperti itu, nggak berakhir. Nah yang nggak berakhir apa? Berarti ya penggunaan wagon freight, stagecoach, sama steamboat tadi. Oke, berarti nomor 10 jawabannya adalah delta, teman-teman. Steamboats, perahu kapal uap ya, sorry. Wagons tadi yang saya bilang tadi, jadi di kendaraan yang ditarik sama hewan biasanya untuk mengangkut benda-benda mati. Dan stagecoach itu sama, ditarik sama hewan untuk menarik benda-benda, untuk menarik manusia. Seperti itu. Maksudnya mengangkut manusia ya, bukan menarik, sorry. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Nomor 11, waktunya terakhir ya ini. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya teman-teman. Kemudian kita chat, kebalik, dikirim di chat, kemudian kita cek, silahkan. Baik, ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie, kita cek ya. Di situ nomor 11 pertanyaannya adalah kata them di line pertama merujuk kepada them di line pertama. Nah, di sini teman-teman. Kita baca kalimatnya.
Kalimatnya berbunyi, gua telah menyimpan tulang-tulang dari berbagai macam binatang yang mati di dalamnya. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya gua tadi, teman-teman. Oke, berarti jawabannya them di sini maksudnya adalah caves. Ya. Berarti nomor 11 jawabannya adalah Charlie. Nah, itu tadi adalah kurang lebih dua jenis soal yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim ya. Yang pertama locate information, teman-teman diminta untuk mencari letak suatu informasi tertentu. Yang kedua itu adalah pernan reference atau rujukan kata ganti. Seperti itu. Nah, besok masih ada di soal scan dan skim ya, karena memang soal scan dan skim itu di reading paling banyak, teman-teman. Oke, jadi teknik scan dan skim ini soal di reading paling banyak. Jadi untuk 3 sisanya kita bahas besok. Sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya teman-teman, no question. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Thank you so much for having me today guys. See you next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone.